Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alfiana Syanoviana dengan NIM 2104419, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar administrasi pendidikan. Nah, dalam konsep dasar administrasi pendidikan ini terdapat dua kegiatan belajar, yaitu yang pertama adalah konsep, fungsi, dan tujuan administrasi pendidikan, lalu yang kedua adalah filsafat administrasi pendidikan. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan belajar ke-1. Materi yang pertama yaitu mengenai konsep administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang membahas pendidikan dari sudut pandang proses kerjasama mengembangkan potensi peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan sendiri adalah tujuan yang normatif dan abstrak, luas dan filosofis, dirumuskan dalam untaian kata yang luhur, serta mempersonifikasikan kondisi masa depan yang diinginkan sesuai dengan tuntutan zaman. Rumusan pendidikan bukan sekedar mempersonifikasikan masa depan berdasarkan masa kini, namun juga tujuan pendidikan dirumuskan karena bangsa memiliki segudang pengalaman masa lalu yang belum terpenuhi sehingga perlu disempurnakan. Tujuan pendidikan dirumuskan oleh keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menghendaki lahirnya manusia yang cerdas, jujur, bertanggung jawab, dan demokratis sebagai refleksi dari seorang manusia Indonesia yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rumusan tujuan pendidikan berbunyi, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan yang ideal, normatif, dan filosofis bukanlah sebuah tujuan yang sederhana yang mudah dicapai. Ia merupakan tujuan yang universal sehingga harus dicapai dengan kerjasama, berencana, terorganisir, melibatkan banyak orang dan banyak pihak, menyertakan sumber daya dan dana. Itulah sebabnya pendidikan harus diadministrasikan. Tinjauan terhadap administrasi pendidikan dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang, yaitu yang pertama, kerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, proses kegiatan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, kerangka berpikir sistem. Yang keempat, administrasi pendidikan dapat dilihat dari segi manajemen. Yang kelima, administrasi pendidikan dilihat dari segi kepemimpinan. Yang keenam, pendidikan dilihat dari proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh, administrasi pendidikan dilihat dari segi komunikasi. Lalu yang kedelapan adalah tata usaha. Materi yang kedua yaitu fungsi administrasi pendidikan. Fungsi dasar administrasi secara keseluruhan mengacu kepada tindakan sekelompok orang dalam melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi tersebut harus saling berhubungan satu sama lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas. Fungsi-fungsi yang dimaksud merupakan prinsip dasar administrasi, di antaranya yang pertama, perencanaan, yaitu menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan berupa gambaran dari seluruh kegiatan dan tujuan yang akan dicapai secara jelas. Yang kedua, pengorganisasian atau mengelompokkan tugas pekerjaan, yaitu menetapkan berbagai jenis kegiatan menurut kebutuhan yang diperlukan dalam mencapai usaha bersama. Yang ketiga, menyusun staf atau staffing, yaitu mengatur tenaga kerja pada posisi tertentu sesuai dengan keahlian dari orang-orang yang telah dipilih kemampuannya. Yang keempat, directing, yaitu kegiatan memberi petunjuk dan pengarahan supaya dikerjakan dengan baik dan benar sesuai rencana dalam usaha mencapai tujuan bersama. Yang kelima, coordinating, yaitu menyatu padukan pikiran pendapat, pandangan, dan kegiatan
secara terpadu dan terintegrasi dari berbagai kepentingan bersama dalam mencapai tujuan. Yang keenam, budgeting, yaitu menyusun anggaran biaya yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan atau pekerjaan dalam usaha bersama. Lalu yang terakhir, recording dan reporting, yaitu pencatatan dan pelaporan pada seluruh kegiatan atau operasi pelaksanaan usaha bersama dalam mencapai tujuan. Materi yang ketiga yaitu tujuan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan berfungsi memperlancar seluruh kegiatan usaha bersama dalam mencapai tujuan pendidikan. Secara berjenjang, tujuan pendidikan terdiri dari yang pertama, tujuan nasional. Tujuan nasional merupakan tujuan akhir dan tujuan bersama yang dirumuskan oleh pemerintah untuk dicapai oleh seluruh komponen bangsa. Tujuan pendidikan nasional dirumuskan dalam bab 2 pasal 4 yang berbunyi, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang kedua yaitu tujuan institusional. Tujuan institusional merupakan penjabaran dari tujuan nasional ke dalam tujuan lembaga. Tiap-tiap lembaga mempunyai tujuan sesuai strukturnya, dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Masing-masing merumuskan tujuan institusinya. Dari tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam tujuan kurikulum masing-masing yang berisi pengalaman belajar selama peserta didik belajar di tingkat lembaga pendidikan yang diikutinya. Lalu yang ketiga yaitu tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Tujuan kurikuler oleh guru kemudian dijabarkan ke dalam tujuan pembelajaran yang disebut instruksional. Tujuan ini menjadi aktivitas kegiatan belajar peserta didik yang harus ditempuh peserta didik selama belajar sesuai jadwal. Tujuan pendidikan merentang dari tujuan yang sederhana sampai tujuan yang luas dan rumit. Sebagai contoh, tujuan instruksional dalam setiap mata pelajaran memerlukan usaha bersama dalam mencapainya. Rumusan tujuan instruksional merupakan rumusan yang paling konkret dan terukur, berisi hasil belajar yang bisa diobservasi dan bersifat perilaku nyata. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita membahas kegiatan belajar ke-1 yang mencakup konsep, fungsi, dan tujuan dari administrasi pendidikan, sekarang kita akan masuk ke kegiatan belajar kedua, yaitu mengenai filsafat administrasi pendidikan. Dalam kegiatan belajar kedua ini, materi yang pertama yaitu mengenai filsafat administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang bersumber dari filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan memberikan arah dan pandangan atau way of thinking bagaimana seorang administrator pendidikan menjalankan tugasnya yang didasari oleh nilai-nilai luhur, kebijakan dan kebenaran, akal sehat yang rasional, serta hati nurani baik pada tataran teoritis maupun praktis. Nah, kata filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah. Dalam bahasa Yunani disebut philosophia, dan dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Philos berarti mencintai, dan sophia berarti kebenaran, kearifan, dan kebahagiaan. Namun demikian, dalam terjemahan umum, filsafat sering diartikan menjadi mencintai kepada kearifan, cinta kepada ilmu pengetahuan, cinta kepada kebenaran, dan cinta kepada kebahagiaan. Filosofia atau falsafah diartikan secara luas menjadi usaha manusia dalam mencari kebenaran dan kearifan supaya menemukan kebahagiaan melalui pemikiran dan renungan yang mendalam, meluas, dan menyeluruh. Materi yang kedua yaitu mengenai filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan dalam arti luas membahas dan mempersoalkan apa dan bagaimana pendidikan itu, serta bagaimana seharusnya pendidikan itu berlangsung.
Filsafat pendidikan membahas pendidikan dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut pandang ilmu pendidikan teoritis, dan yang kedua yaitu sudut pandang ilmu pendidikan praktis atau praktek. Objek filsafat pendidikan sendiri dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, ontologi ilmu pendidikan, membahas tentang hakikat substansi dan pola organisasi ilmu pendidikan. Yang kedua yaitu epistemologi ilmu pendidikan, membahas tentang hakikat objek formal dan material ilmu pendidikan. Yang ketiga, metodologi ilmu pendidikan, membahas tentang hakikat cara-cara kerja dalam menyusun ilmu pendidikan. Lalu yang keempat, aksiologi ilmu pendidikan, membahas tentang hakikat nilai kegunaan teoritis dan praktis ilmu pendidikan. Materi yang ketiga yaitu mengenai konsep dasar administrasi pendidikan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, administrasi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang membahas pendidikan dari sudut pandang kerjasama dalam proses mencapai tujuan pendidikan. Semua proses usaha kerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan dilakukan dengan melibatkan semua aspek yang dipandang perlu dan positif dalam mencapai keberhasilan. Materi yang keempat yaitu mengenai hakikat pendidikan. Ada beberapa hakikat. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan. Pada hakikat pendidikan ini terdapat beberapa poin, yaitu pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang menghadapi perubahan yang semakin pesat. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Pendidikan berlangsung seumur hidup, dan pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Hakikat yang kedua yaitu hakikat subjek didik. Terdapat beberapa poin, yaitu subjek didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri sesuai dengan wawasan pendidikan seumur hidup. Subjek didik memiliki potensi baik fisik maupun psikologis yang berbeda-beda, sehingga masing-masing subjek didik merupakan insan yang unik. Subjek didik merupakan pembinaan individual serta perlakuan yang manusiawi. Subjek didik pada dasarnya merupakan insan yang aktif menghadapi lingkungan hidupnya. Hakikat yang ketiga yaitu hakikat guru dan tenaga kependidikan. Terdapat beberapa poin yaitu guru dan tenaga kependidikan merupakan agen pembaharuan. Guru dan tenaga kependidikan berperan sebagai pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakat. Guru dan tenaga kependidikan sebagai fasilitator memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi subjek didik untuk belajar. Guru dan tenaga kependidikan bertanggung jawab atas terciptanya hasil belajar subjek didik. Guru dan tenaga kependidikan dituntut untuk menjadi contoh dalam pengelolaan proses belajar mengajar bagi calon guru yang menjadi subjek didiknya. Guru dan tenaga kependidikan bertanggung jawab secara profesional untuk terus-menerus meningkatkan kemampuannya, serta guru dan tenaga kependidikan menjunjung tinggi kode etik profesional. Hakikat yang keempat yaitu hakikat belajar mengajar. Terdapat beberapa poin, yaitu peristiwa belajar mengajar terjadi apabila subjek didik secara aktif berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur oleh guru. Proses belajar mengajar yang efektif memerlukan strategi dan media atau teknologi pendidikan yang tepat. Program belajar mengajar dirancang dan diimplikasikan sebagai suatu sistem. Proses dan produk belajar perlu memperoleh perhatian seimbang di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pembentukan kompetensi profesional memerlukan pengintegrasian fungsional antara teori dan praktek serta materi dan metodologi penyampaian. Pembentukan kompetensi profesional memerlukan pengalaman lapangan yang bertahap mulai dari pengenalan medan latihan keterampilan terbatas sampai dengan pelaksanaan penghayatan tugas-tugas kependidikan secara lengkap aktual. Lalu,
Kriteria keberhasilan yang utama dalam pendidikan profesional adalah mendemonstrasikan penguasaan kompetensi, serta materi pengajaran dan sistem penyampaiannya selalu berkembang. Dan hakikat yang kelima yaitu hakikat kelembagaan. Terdapat beberapa poin yaitu LPTK merupakan lembaga pendidikan profesional yang melaksanakan pendidikan tenaga kependidikan dan pengembangan ilmu teknologi kependidikan bagi peningkatan kualitas kehidupan. LPTK menyelenggarakan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik kuantitatif maupun kualitatif. LPTK dikelola dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu dalam rangka pengadaan tenaga kependidikan. LPTK memiliki mekanisme balikan yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat secara terus-menerus. Serta, pendidikan prajabatan guru merupakan tanggung jawab bersama antara LPTK dan sekolah-sekolah pemakai calon lulusan. Nah, teman-teman semuanya, sekian penjelasan dari materi mengenai konsep dasar administrasi pendidikan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.